Tes 1 2 3 terdengar ya semua? Ada. Dengar. Oke. Ya udah kita mulai aja kali ya untuk podcast pertama terakhir kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ustaz Surya Buwana dari SI 402 dengan NIM 12022013776. Di sini akan membahas mengenai fintech untuk mata pelajaran DKSI. Kita akan membahas sisi UI, UX, security dan juga progress. Mungkin sebelum kita ke materi lebih lanjutnya, ada baiknya kita memperkenalkan diri. Ada teman saya Syera. Nama gue Kasyara Siti Fatima dengan NIM 120220436. Halo, nama gue Jacqueline Evangelista dengan NIM 12022045151. Halo, nama gue Muhammad Rizal Falah dari SI 4402 dengan NIM 12022001115. Oke, kayak kita udah semua udah perkenalan kan kalau misalnya kita nggak kenal mah kita nggak sayang nih. Ya udah kali ya kita mulai aja bahas gitu. Pertama-tama ini kayaknya udah kelihatan banget ya dari virtual background-nya kita mau bahas apa gitu. Ya kan ya? Si Oren. Bukan GoPay sih, bukan OVO juga gitu. Pasti ini ShopeePay. Oke. Ya udah mungkin kalau kita mau bahas, kita ini aja kali ya. Apa sih kayak ShopeePay gitu? Mungkin dari kalian ada yang tahu gitu. Apakah ShopeePay ini semacam kayak Gojek kah, kayak ojek online? Apa sih ini ShopeePay? Gini ya, menurut gue sih ShopeePay itu fitur layanan uang elektronik gitu. Jadi dia bisa transaksi online, terus dia bisa transaksi offline juga di merchant ShopeePay gitu. Jadi untuk menerima pengembalian dana di aplikasi Shopee. Jadi gitu. Di sini gue mau sebutin juga beberapa fitur dari ShopeePay. Yaitu yang pertama ada penambahan saldo top up. ShopeePay maksimal 2 juta untuk akun yang belum terverifikasi dan 10 juta untuk akun yang sudah terverifikasi. Yang kedua ada pembayaran transaksi online di aplikasi Shopee. Yang ketiga ada pembayaran transaksi online offline di merchant ShopeePay. Yang keempat adalah transfer saldo ShopeePay ke teman. Yang kelima adalah penarikan dana dari ShopeePay setelah pengguna melakukan verifikasi identitas. Jadi gitu. Oke, paham. Berarti kalau misalnya gue persingkat aja gitu, ShopeePay itu kayak dompet digital gitu nggak sih? Kayak contohnya kayak GoPay atau OVO gitu sama ya? Oke. Tapi kenapa sih kayak ShopeePay itu lebih hebat gitu daripada yang lain? Kenapa nih? Misalkan gue kayak konsumen biasa gitu, gue mau milih OVO atau gue mau milih GoPay dan ada ShopeePay, kenapa sih gue mesti milih ShopeePay gitu? Menurut lu gimana kan? Menurut gue gini ya, kenapa harus milih ShopeePay? Karena ShopeePay itu lebih ringkas aja daripada alat-alat yang lain ya. Karena di sini ShopeePay itu punyanya dari Shopee tersendiri. Jadi jika ingin melakukan transaksi atau pembayaran itu lebih mudah aja gitu. Jadi nggak perlu ke Alfa ataupun kemana gitu. Oke. Shopee tersendiri itu memiliki registrasi pembayaran tersendiri gitu loh. Berarti dia itu kayak punyanya Shopee gitu kan, kita tahu dong kalau misalnya Shopee itu udah salah satu e-commerce terbesar gitu, bahkan ngalahin Tokopedia sampai Blibli gitu kan. Dan kita aja kayak sering banget gitu dengar namanya di TV, kayak misalnya ada promo 11.11 tuh yang dukung ada ambassador dari Korea gitu ya kan, kayak banyak gitu, kita juga udah tahu lah. Nah, tapi tadi lu sempat bahas kalau misalnya ShopeePay ini nggak bisa lewat Indomaret dan Alfamart ya untuk pengisiannya ya, iya nggak sih? Benar. Itu kalau menurut gue ya, kalau gue jujur aja gitu, gue ngerasa itu sebuah kekurangan nggak sih? Karena kayak kan kalau misalnya kita bandingkan dengan GoPay dan juga misalnya kita bandingkan dengan OVO, kan mereka bisa top up di Indomaret dan Alfamart gitu. Misalkan kita lagi malam-malam gitu kan, atau misalkan kita lagi internet mati atau gimana gitu, pokoknya cuma ada Indomaret dan Alfamart gitu. Bukannya lebih enak gitu ya kalau misalkan kita langsung top up lewat Indomaret dan Alfamart, ya nggak sih? Iya, bener banget. Lebih gampang nggak sih? Benar banget sih. Gue juga ngerasa kalau misalnya mereka memperbaiki di bagian itu, gue rasa bakal lebih menonjol lagi sih dibanding dengan lawan-lawannya. Paham. Sama tadi lu sempat bahas kalau nggak salah bisa naruh sampai 2 juta kan ya? Iya, 2 juta. Oke. Tapi menurut lu sendiri 2 juta itu kurang kah atau lebih kah, atau mungkin kayak kedikitan nih gitu? Menurut lu gimana kan? Menurut gue gini ya, 2 juta itu termasuk nominal yang cukup. Ini menurut gue ya, 2 juta itu udah cukup. Karena kan kita kan beli perintilan-perintilan di Shopee itu kan tergolong harga-harga yang mungkin murah ya. Terus yang kita cari itu barang-barang yang unik juga gitu ya. Jadi menurut gue itu 2 juta udah termasuk nominal yang cukup ya. Karena kan kalau misalnya kita
taruh uang di situ 10 juta itu kayak kebanyakan gitu nggak sih, kayak sayang gitu misalnya Iya, nanti benar. nggak dipakai gitu, nggak kayaknya sayang gitu loh. Bener-bener sih. Tapi kalau gue lihat dari sisi lain juga, ini mungkin kayak salah satu strategi Shopee Pay juga nggak sih? Kayak mereka kalau misalnya naruh uang 2 juta gitu, jadi mereka ngimbangin juga gitu. Kalau misalnya kebesaran gitu kayak enakan di Shopee Pay, dan kalau kekecilan itu enak di kita gitu kan. Jadi kayak 2 juta itu untuk tepat gitu ya. Tapi gue kan kemarin sempet buka Shopee biasa lah kan, orang anak muda, anak kuliah gitu lagi nyari barang yang pengen dibeli gitu kan, tapi nggak nyampe check out gitu kan. Nah, gue tuh sempet ngelihat ada apa sih Shopee Pay Later ya, itu apa sih, ada yang tahu nggak lu pada? Oh iya tuh, jadi Shopee Pay Later itu kita bisa minjem dulu ke Shopee gitu. Jadi lo bisa pas lo lagi pengen banget barang ini tapi lo lagi nggak ada duit tuh. Relate nggak, Sak? Kayak gue paham sih. Bentar, Shopee Pay Later kan ya. Relate kan? Mau ini nggak sih, kalau misalkan gue lagi, contohnya gue butuh banget nih buat DKSI, mungkin gue butuh kayak bukunya atau apa, gue nggak ada duit kan ya. Nah, gue Shopee Pay Later dulu kali ya, gitu nggak sih? Nah, benar. Oh, Bahkan paham. si Shopee Pay Later ini bisa minjemin ke pengguna sampai 750.000. Oh. Dan kalau nggak salah ya, dia tuh bisa memberikan limit dalam 1 kali 24 jam sebanyak 15 juta. 15 juta? Lumayan 15 banget juta. gak? Wah, itu bisa beli motor itu malah. Waduh. Banyak banget sih. Oke. Banyak banget kan? Banyak banget sih. Itu membantu banget sih menurut gue sih buat kita ini yang banyak ininya ya, banyak bokeknya. Benar. Itu gue bilang bagus sih. Kayak misalkan ada lagi kepepet gitu, mereka kayak ngasih pinjaman gitu kan jatuhnya buat para pengguna. Iya, benar. Oke, bagus sih. Tapi kalau misalnya kita bahas Shopee Pay juga, kita kan nggak bisa pungkiri kalau kita ngeliat tampilannya kan. Kita ngeliat kayak desainnya dan segala macem gitu. Menurut lu pada gimana? Lu enak kan pakai tampilan-tampilan Shopee Pay gitu? Menurut lu pada gimana? Menurut gua warnanya ya cuy. Warnanya. Kalau kita ngomongin warna. Nih lu lihat nih, bisa lihat nih di belakang kita warnanya ngejreng banget kan? Keren banget. Bentar, gua tunjukin aja kali ya. Boleh. Kayak gimana? Bentar, mana ya? Ini kan, kayak gini kan Shopee Pay gitu. Nah, kayak gitu benar Shopee Pay. Oke, gua punya sendiri gitu loh. Sebenarnya bagus sih. Jadi dia ada ciri khas karena cuma dia doang yang pakai warna itu kan. Benar. Tapi warna yang mendominasi oranye tuh menurut gua agak kurang nyaman kalau dilihat lama-lama. Apalagi bukannya di HP kan, agak kecil, terus brightness-nya kan ya itulah. Lagi kalau misalnya malam mengganggu aja. Ya. Oh, bener banget tuh, Riza. Bener banget kan. Bener. Gua sih sebagai cewek kalau gabut tuh bukanya Shopee cuy. Oh gitu ya, gue juga cowok juga makanya gitu, mengganggu aja tuh. Oh bukan cewek doang ya? Iya, gue juga kadang nyari apa sih buat motor gue gitu kan, mungkin gue nyari Shopbreaker atau apa gitu, gue nyari Shopee karena emang Shopee sih paling bagus ya. Oh Shopee ya sponsori kita. Normal kan kita berarti kan? Iya gitu. Tapi kalau ngebahas tampilan itu jatuhnya UI atau UX sih? Gue kurang paham dah. Soalnya kayak kemarin tuh orang-orang ngebahas UI UX gitu. Tapi gue tahu nih UI UX, tapi gue nggak paham gitu. UI UX itu sebenarnya apa sih? Masa lu nggak tahu UI UX? Sumpah. Ori lu nggak tahu, Jack, lu nggak tahu UI UX? Kalau gue cuma taunya UI doang. UI itu kayak tampilan gitu ya? Benar. Oke. Nah kalau UX-nya nggak tahu. Oke, jadi UI itu user interface ya, adalah keindahan tampilan yang mencakup aspek visual kayak tombol, warna, terus tipografi gitu kan, terus tata letak dan sebagainya lah. Pokoknya dia mencakup cover lah gitu. Kalau UX itu adalah user experience, adalah kepuasan seseorang pengguna dalam menggunakan produk tersebut. Misalnya kayak gue menggunakan Shopee, seberapa puas sih gue menggunakan Shopee gitu. Itu sih. Berarti kalau misalnya gue persingkat nih buat orang-orang kayak gue nih yang kayak gak terlalu paham banget ya, UI itu lebih kayak ke warna dan juga tampilannya gitu. Sementara UX itu kayak penempatan tombol, penempatan icon ini gitu nggak sih? Iya benar. Kepuasan pengguna ya benar. Kan tadi dari Syara kan dia ngerasa kalau warnanya kurang kan ya. Tapi daripada itu gimana menurut lu pada Riza dan JJ gitu? Menurut lu gimana dengan tampilan Shopee Pay? Menurut
gue sih tampilan Shopee itu udah bagus kali ya. Cuman mungkin warnanya aja, penempatan tombolnya itu udah bagus, cuman memang masalah lagi-lagi warnanya gitu. Kayak warna. Kalau JJ gimana? Kalau menurut gue sih ya setuju sama Syera. Kayaknya warnanya terlalu ngejreng gitu. Terus apa ya? Bikin cepat jenuh gitu. Kalau kayak aplikasi lain kan kayak misalnya lapak sebelah itu misalnya warna hijau. Lapak sebelah. Apa tuh lapak sebelah tuh? Yang ini nih si Gojek. Sebut aja sebut. Ya kayak misalnya kayak Gojek, Tokopedia gitu kan warna hijau, lebih fresh. Oh. Tenang gitu ya mata ya jadinya ya. Jadi oke lah kalau natap lama-lama. Iya sih. Tapi kalau gue buat sendiri sih gue rasa warnanya bermain peran gitu. Tapi itu nggak nyampe di poin gue ngerasa keganggu. Gue malah keganggunya tuh kayak bagian tampilan saldo dan bonusnya gitu. Menurut gue kayak gimana ya, terlalu simple gitu loh. Kalau kita lihat misalkan GoPay kan, kita bisa lihat di sini kayak ada permainan warna di biru sama putihnya gitu kan. Jadi terlihat kontras gitu kan. Nah gue lebih suka gitu sih dari pengguna gitu. Dan satu lagi ya, kalau misalnya gue boleh bahas, kan bagian mereka kan di atas ini ada penggunaan total, saldo, dan juga bonus. Sementara Bobo ini kan ada fitur-fiturnya gitu kan. Nah, tapi yang gue nggak suka nih ini nih, bagian promo-promonya ini. Ya nggak sih? Gue ngerasa kayak keganggu gitu loh. Nah, soalnya kalau misalnya gue ngeliat itu, kan gue udah tahu nih Shopee Pay nih, gue cuma mau ngisi, mau bayar, dan segala macam. Kenapa gue mesti ngeliat kayak gini juga gitu? Karena emang di sini kan Shopee Pay sebenarnya cuma buat ngisi saldo dan buat belanja kan, bukan buat belinya. Ya kita belinya di Shopee gitu. Nah, itu sih gue ngerasa keganggunya di situ. Menurut lu pada gimana? Kayak lu pada oke kah? Atau lu malah, gue suka gitu ngeliat promo gitu, gue pengen sekalian beli-beli gini gitu. Gimana lu pada? Sama sih gue kayak lo, gue juga kadang ya terganggu aja dengan pop-up kayak gitu. Terus ada, kan Shopee banyak game-nya tuh ya, Shopee Tanam, itu juga suka muncul tuh tiba-tiba. Kayak kadang mengganggu aja sih gitu. Paham. Gimana kalau Oriza? Gimana menurut lu kayak yang bagian promo gitu? Penempatan promonya gitu. Gue rasa sih di situ kurang enak di gua. Kalau lu gimana? Gimana apanya nih? Penempatan tombol. Penempatan ini nih promo. Kan ini promo nih. Gue ngerasa ngeganggu sih di situ. Promo. Ya kan. Menurut gue gini ya, promo di Shopee itu udah tergolong bagus ya, karena kan Shopee itu berani ngambil promo yang lebih jauh daripada saingan-saingannya. Misalnya kayak 1.1 yang misalnya harganya dari 1 juta bisa jadi 100.000, itu udah termasuk pinter juga sih Shopee ngambil teknik marketingnya gitu loh. Gue gitu sih. Gue ngeliat sudut pandang baru sih di sini. Kan tadi lu bilang kayak mereka kan emang probisnya itu kan mereka naruh promo-promonya itu lebih dari yang lain gitu kan. Mungkin kayak Shopee-nya itu bebas ongkir atau misalkan ada tambahan poin Shopee gitu kan. Dan gue rasa kayak lu bener juga sih, kayak buat tampilinnya itu tuh mereka udah bagus gitu. Tapi kalau gue bahkan saran sih, mungkin kayak untuk bagian kotak yang ini promo ini mungkin bisa gue bilang taruh lebih ke bawah lagi sih, kayak di bawah transaksi gitu. Jadi jatuhnya kayak nggak ganggu kita gitu. Oke. Kalau JJ gimana? Hapus aja nggak apa deh. Hapus boleh sih. Kalau gue hapus aja sih. Kalau JJ gimana? JJ setuju nggak sama yang tadi kita bahas? Kalau menurut gue sih untuk kalau kayak promo-promo gitu nggak apa-apa diadain, tapi kayaknya letaknya itu loh kayak harus dibenahi lagi, soalnya kayak rada ngeganggu gitu. Terus biasa kan juga di bagian kiri atau kanan itu tiba-tiba muncul pop up gitu kan. Iya, rada ngeganggu juga. Pop up ya, gue juga tadi sempat mau bahas sih. Emang popnya agak ngeganggu gitu sih, gue ngerasa. Mungkin dihilangin aja sih bagian pop up. Oke, nice. Tapi ngomongin promo ya, kalau pakai Shopee Pay itu lo ngerasa nggak sih lebih banyak promonya? Promo cashback, terus promo apalagi tuh gratis ongkir. Pas banget buat kantong kita nih. Pas banget sih. Gue rasa itu emang dari proses bisnisnya memang kayak gitu sih mereka. Mereka ngandelin di kan kalau misalkan kita sebut merek aja lah, misalkan Tokopedia gitu kan, salah satu kompetitor besarnya. Ya kebetulan juga udah gabung bersama Gojek kan, menjadi GoTo lah gitu. Iya, GoTo. Ya kan. Nah, gue ngerasa emang mereka tuh mainnya di situ mereka. Mereka mainnya di ongkir, mainnya di promo, dan mainnya di Shopee. Karena kalau misalnya gue rasa Tokopedia dan Shopee sendiri kan juga mereka udah besar gitu. Nah, mereka tuh gue rasa bermain di Shopee Pay-nya itu. Mereka bermain di ongkir segala macam gitu. Iya, benar-benar.
Tapi kita udah ngebahas masalah ini kan, Shopee Pay gini kan. Nah, gua tadi notice kalau misalnya kan kita naruh uang di sini. Sebenarnya kalau kita naruh uang di sini aman gak sih? Karena gue takut aja gitu, kayak tadi gue naruh 2 juta gitu, tiba-tiba hilang besok, ya kan pasti gue nangis gitu loh. Gue takutnya nggak aman aja gitu kita naruh uang di sini. Gimana dah menurut lu pada bagian security? Mungkin JJ tahu? Kalau menurut gue ya sebagai pengguna Shopee, gue sih sejauh ini aman-aman aja. Karena kan Shopee itu udah make 4 lapisan keamanan gitu kan. Udah make rekognisi wajah, udah make sidik jari, udah make itu juga kode OTP, terus make itu juga make PIN. Kalau mau transaksi harus masukin PIN. Paham. Berarti mereka dari bagian security juga udah aman ya jatuhnya kan ya? Bener nggak sih Ji? Ya udah aman. Soalnya gue sempat juga nih gue bawa kasus gue juga ya, kan gue pernah tuh lagi buka Shopee Pay malam-malam kan ya, terus tiba-tiba gue tutup sebentar, tiba-tiba ada SMS kan ya. Nah gue ngeliat SMS selamat Anda memenangkan undian, terus tiba-tiba disuruh kirim kode OTP kan. Nah gue nggak tahu tuh kode OTP itu apa gitu zaman itu, tapi kebetulan aja gue nggak naruh gitu, jadi kemungkinan tuh kayak penipuan gitu nggak sih? Gue ngerasa kayak itu penipuan. Gimana tuh? Ya udah jelas itu penipuan, soalnya kalau misalnya ada hadiah gitu pasti yang hubungin dari pihak Shopee-nya. Terus kalau ada kayak gitu misalnya Mbak atau Mas coba kirim kode OTP-nya dong, coba cek di WA-nya, aduh udah pasti itu penipuan. Yang kayak gini nggak sih Jay? Tadi gue sempet bawa juga gitu karena ya nih bisa penipuan dengan modus aktivasi akun Shopee padahal akun akan di-hack. Kayak gini nggak sih? Oh iya Kan? udah Banget pasti ya. ini penipuan. Gila sih. Terus ini ada juga nih tadi aku sempat baca-baca juga nih akun Shopee Pay saya di-hack gitu, tapi dia modusnya sama gitu, mereka memang incar dari kode OTP-nya gitu. Walaupun Shopee udah ngasih kayak face recognition, juga PIN, dan juga apa sih namanya tadi, dua lagi apa tadi J? Apa? Kan udah ada face recognition, terus ada PIN, terus dua lagi apa tadi langkah pengamanan? Ada rekognisi wajah, sidik jari, kode OTP, terus ada itu juga identifikasi PIN. Identifikasi ya. Iya sih, walaupun gua rasa kayak itu tuh, tapi orang-orang dan para yang orang jahat ini kayak mereka tuh ngincarnya OTP gitu sih gua rasa. Karena kan kalau misalnya OTP itu jatuhnya bukan pihak Shopee kan yang salah, karena yang salah itu sebenarnya pihak dari penggunanya gitu. Jadi jatuhnya eksternal lah gitu. Kalau gitu sih gua rasa kayaknya lebih kita sebagai pengguna mesti lebih berhati-hati aja gitu. Oke. Kayak gini kan ya. Ini lumayan sih ini, waduh. Akun Shopee dibawa penipu, Shopee lepas tanggung jawab, waduh. Ini gue nangis sih kalau misalnya gini. Kacau sih itu sih. Tapi emang hebat sih Shopee, gue rasa kayak misalnya diperkuat keamanan dengan tadi detail koneksi WhatsApp dan sidik jari gitu kan, contohnya kayak di gini gitu. Itu emang lebih bagus gitu, karena kan kita naruh duit ini kan juga nggak sembarang gitu, jatuhnya kita kayak mempercayakan kepercayaan duit kita di Shopee Pay gitu kan. Memang pihak Shopee itu kayak gue rasa udah sadar gitu kalau misalnya mereka harus menjaga ketat gitu. Tapi kalau misalkan gue boleh kasih saran lagi ya untuk Shopee Pay sendiri gitu ya, kayak kita evaluasi aja gitu. Keamanan Shopee Pay itu mungkin menurut gue baik, tapi kalau misalkan gue boleh kasih saran lagi, kalau misalnya buat kayak penarikan atau misalnya pembelian barang gitu di atas kayak ada limit tertentu, misalkan kayak 2 juta ke atas gitu, mungkin 3 juta, 4 juta gitu, gue rasa tuh kayak mesti ada keamanan lagi gitu. Soalnya kalau misalnya udah main di atas 2 juta, gue rasa udah banyak banget sih. Mungkin contohnya kayak kita yang mau, misalkan kita lagi mau check out nih, kita check out terus kita pakai Shopee Pay. Nah kalau misalnya jumlahnya di atas 2 juta, 3 juta, kita mesti kayak foto kita dengan KTP gitu. Gue rasa gitu aja sih, karena biar pasti aja gitu. Misalkan ternyata itu bukan kita, ya kan, ternyata itu misalkan anak kita lah atau teman kita yang gak jelas gitu kan. Nah mereka mau ngakses gitu, gue rasa itu biar pasti aja mesti orang itu loh. Biar nanti kalau misalkan kenapa-napa, misalkan kok duitnya hilang kebeli ini, atau kok tiba-tiba duitnya gini, nah mereka udah tahu gitu. Soalnya ada foto orang yang make dengan KTP-nya gitu. Gimana menurut kalian? Aman gak sih kayak gitu? Setuju sih gue sama lo. Oke. Ya kan? Berarti emang dari security aja udah kuat, terus dari UI UX sendiri juga udah bagus ya dari kita lihat gitu. Dan untuk program bisnisnya pun, gua rasa itu udah bagus gitu, menyentuh kalangan-kalangan orang di masyarakat Indonesia sendiri gitu kan. Dimana orang-orang di sini kita kayak sering berbudaya konsumtif lah, suka beli-beli barang macam-macam gitu kan ya. Ya oke sih, mungkin kalau misalnya gue ringkas aja, mungkin dari program bisnisnya sendiri udah bagus gitu. Mereka menggunakan tarif segini dan cara penggunaannya mudah, kita tinggal atur PIN segala macam gitu. Mungkin yang tadi gue bilang aja gitu, aksesibilitasnya bisa lebih banyak gitu, bisa
top up di Indomaret dan Alfamaret gitu. Dan untuk UI UX-nya gue rasa juga udah bagus sih dari segi warna ya, tadi ya kurangnya. Siapa sih tadi yang komen segi warna? Syara ya? Nah, Syara. Mungkin warnanya bisa diganti, mungkin oranye digelapin kah, atau oranye kayak bikin kecil gitu. Menurut gue kayaknya kalau oranye pastel lucu deh. Oranye pastel ya? Oh, oke. Oranye pastel gitu. Sama kalau dari gue sendiri tadi ada bagian promo ya, sama pop-up-nya gitu mungkin ditaruh bawah atau dihilangin lah. Oke, terus untuk security sendiri tadi udah bagus ya, dari segi kode OTP dan juga PIN segala macam gitu. Paling nanti yang gue bilang aja sih, kayak mungkin lebih banyak akses waktu pembelian atau pengeluaran duitnya itu mungkin ada extra step, kayak contohnya tadi kita mesti foto wajah dengan KTP kalau misalkan pembayaran atau pembelian dengan lebih dari 2 juta gitu. Oke sih, gue rasa kayak udah cukup gak sih Shopee Pay ini, kayak mereka tuh udah salah satu jadi e-commerce terbesar dan emang wajib sih, gue rasa emang mereka berhak gitu, emang hebat sih gue rasa Shopee Pay ini gitu. Yaudah sih, mungkin gitu aja kali ya dari podcast kita kali ini. Mungkin ada saran-saran terakhir dari Syara, Oriza, atau JJ gitu, gimana? Mungkin dari Syara dulu. Tunggu kita di podcast selanjutnya. Oke. Oriza, gimana Oriza? Ada saran dan... Ya, pokoknya sukses terus buat Shopee, tetap jadi yang terviral dari yang lainnya. Anjay, oke. Gimana JJ, ada lagi? Semoga Shopee lebih baik lagi, terus yang kurang-kurangnya dibenahi. Ya gitu aja. Oke, mungkin kayaknya gitu aja kali ya dari kita. Mungkin sekian, terima kasih. Kita tutup aja podcast untuk kali ini. So, see you next time. Bye. Bye.